Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong dan yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lalu, yang biar hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat terlampaui anugerah. Shalom. Belum kedengaran suaranya. Shalom saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Kita bersuka cita karena kita boleh ada kembali di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan sendiri yang menempatkan kita, memilih kita. Untuk kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bersuka cita, boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita mau naikkan doa kita kepada Bapa kita di surga. Doa yang seperti yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Dialah Allah yang penuh kuasa. Dialah Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selama
Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa. Hanya Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Engkau mulia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Engkau mulia Tuhan, Kau yang berkuasa. Mari sembah Dia, mari naikkan pujian-Mu bagi Dia. Berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan kami siap untuk menyembah-Mu. Mari kita semua yang siap untuk diberkati Tuhan sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Glory bagi-Mu Yesus. Gita sorga bergema menyatakan kedatangan Tuhan yang menebus setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
disembah Dia. Dialah Raja yang mulia. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan datang menyelamatkan setiap kita. Dan kitalah orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan kabar baik itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Haleluya.
di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, berlebih mulia mahkota tersedia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami bersyukur Engkau telah menebus kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kehidupan yang kekal. Dan pagi hari ini kami mau bawa hidup kami untuk Tuhan. Kami mau bawa apa yang kami mimpikan. Kami mau bawa apa yang kami cita-citakan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang pegang masa depan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu di dalam kami Tuhan. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi katakan, genapi rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami saat ini Tuhan. Kami rindu menerima setiap pesan Tuhan. Biar hidup kami kembali diteguhkan di dalam panggilan kudus-Mu. Biar hidup kami dipertetapkan, langkah-langkah hidup kami dipertetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan terus kami tapaki dari hari ke hari. Biarlah firman-Mu yang hidup boleh menghidupkan dan membangkitkan setiap roh kami Tuhan. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah yang melawat setiap kami, mengubahkan setiap kehidupan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kirain hari ini udah Natalan ya. Udah tanggal 24, besok kita Natalan. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu penyampai pesan Tuhan. Kita jadi tukang pos ya. Kita jadi pembawa pesan Tuhan. Saudara masih ingat kisah ini? Oh masih ingat ya. Katak ini yang pengen jadi putri, tiba-tiba udah jadi putri. Lihat nyamuk keliaran, lalu ditangkap, lalu dimakan ya. Nah setelah makan ternyata dia berubah jadi kodok lagi. Nah karena cita-cita katak ini cukup tinggi, akhirnya dia memutuskan pergi kepada seorang peramal ya. Dia bilang gini sama peramal, tolong dong bantu ramal saya. Saya ingin tahu masa depan saya ingin tahu siapa jodoh saya ya. Wah anak-anak muda seneng nih denger kayak gini ya. Saya ingin tahu siapa jodoh saya gitu ya. Terus kemudian peramal itu lihat-lihat dia sebentar. Terus peramal ini kemudian bilang begini, saya punya 2 kabar. 1 kabar baik, 1 kabar buruk. Kamu mau denger yang mana duluan? Kemudian si katak ini bilang kabar baik dulu dong, kabar buruk belakangan. Oke. Kemudian peramal ini bilang gini, kabar baiknya adalah kamu akan bertemu pasangan kamu dan kamu akan memberikan segenap hati kamu, bahkan segenap kehidupan kamu buat dia. Wow, kata si katak, hebat sekali, pasti pasanganku orang hebat, dia bilang gitu ya. Oke, sekarang kabar buruknya apa? Si katak bilang kayak gitu ya. Kemudian peramal bilang gini, kabar buruknya adalah kamu akan ketemu pasangan kamu di kelas biologi. Loading dulu sebentar. Buat yang paham bisa senyum-senyum ya. Ketemunya di kelas biologi alias apa? Si katak ini jadi bahan percobaan ya. Karena dia menyerahkan segenap hidupnya, dia menyerahkan segenap hatinya. Nah kadang-kadang kita lebih suka dengar kabar baik daripada kabar buruk. Ya, tetapi sebuah berita akan menjadi kabar baik atau buruk tergantung dari sudut pandang dan respon kita.
Ya, perhatikan, setiap kabar, setiap berita akan menjadi kabar baik atau kabar buruk tergantung sudut pandang dan respon kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, kemudian Musa mengutus 12 pengintai. Ya, untuk ngelihat tanah Kanaan gitu kayak gimana. Ketika kita masuk nanti kita mau ngapain. Kita ketemu dengan orang-orang yang seperti apa. Kemudian kita baca bersama-sama ya, ini terlalu kecil saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam Bilangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai 14 ayat ke-6 sampai ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya akan kasih reminder dikit soal kisah ini ya. Musa kirim 12 pengintai, kemudian 10 pengintai bilang begini, jangan masuk tanah itu. Orangnya gede-gede badannya, kita pasti kalah lawan mereka. Ini bawa kabar buruk, 10 pengintai ya. Udah tahu Tuhan kasih tanah itu untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian 10 pengintai ini justru kasih kabar buruk yang sebaliknya. Tetapi Yosua dan Kaleb justru menyampaikan berita atau informasi di mana dia bilang apa? Negeri itu limpah dengan susu madu. Kita pasti akan bisa masuk ke negeri itu. Karena Tuhan menyertai kita. Yang dilihat sama. Tetapi sudut pandang dan responnya berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dapat tugas ya. Kalau ibu-ibu sering bilang begini, aduh saya minta maaf saya harus pulang dulu, saya ada tugas negara. Itu bukan tugas negara, itu tugas rumah tangga ya. Hari ini kita gak cuma dapat tugas rumah tangga, hari ini kita gak cuma dapat tugas negara. Hari ini kita gak cuma dapat tugas dari bos kita, atau bahkan tugas dari gereja atau gembala, tetapi kita mendapatkan tugas dari Tuhan Raja di atas segala raja. Yaitu kita semua dipanggil sebagai utusan Tuhan. Yuk sama-sama kita bilang tugas kita adalah sebagai utusan Allah. Amin. Nah harusnya ini merupakan suatu kebanggaan ketika kita mewakili Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap orang. Ya contoh misalkan di sini tiba-tiba nanti selesai ibadah, datang ujuk-ujuk utusan dari Presiden Republik Indonesia. Sudut pandang kita berubah, beda. Yang tadinya duduknya begini tiba-tiba jadi begini. Kita mau dengar ya. Kenapa yang datang utusannya dari istana, dari presiden langsung. Nah harusnya ketika kita menerima mandat ini, ketika kita menerima tugas ini, yaitu bahwa kita mewakili Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap orang. Ini harusnya membuat setiap kita meresponi dan memiliki sudut pandang yang benar. Yaitu kita menjadi utusan Tuhan. Yang menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Meskipun resikonya sama seperti tadi Yosua dan Kaleb. Ketika mereka menyampaikan kabar baik, resikonya malah mau dilempari sampai sama batu. Seringkali di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kita di resikonya apa sih? Belum sampai dilempari batu sih sampai saat ini. Ya, resikonya ditolak. Paling kita bilang apa? Cuma ngomong doang. Ya, tapi kelakuannya gak sama. Nah, seringkali berita atau informasi ditolak. Yang pertama adalah karena isi pesannya. Dan yang kedua adalah karena orang tidak benar-benar percaya kita sebagai utusan Tuhan. Namun demikian kita harus tetap melaksanakan tugas kita.
Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum kita menjalankan tugas kita sebagai penyampai pesan Tuhan, pastikan bahwa kita sendiri menerima pesan Tuhan. Pastikan kita sendiri paham pesan Tuhan yang akan kita mau sampaikan. Nah, kadang-kadang bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat kalau kita sendiri tidak menerima pesan itu dan tidak mempercayai pesan itu. Ya, saya seringkali dengar cerita nih begini, gimana orang mau percaya, kamunya aja gak percaya. Ya, contoh, saya bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, minggu depan kita sama-sama ke sorga ya, sorga enak loh. Percaya gak? Gak percaya, karena mungkin saya belum pernah berasal dari sana. Ya, tetapi tiba-tiba di sini datang nih, wah Nabi Musa gitu ya. Semua bukannya percaya, takut. Ya. Tetapi percaya kenapa? Karena yang datang adalah orang yang memang berasal dari sorga. Nah, Yesus yang berasal dari sorga datang ke dalam dunia ini menyampaikan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi celakanya adalah setiap orang menolak pesannya dan menolak siapa Yesus. Termasuk mungkin di antara kita. Kita menolak kebenaran firman Tuhan, bahkan kita menolak untuk percaya kepada Tuhan sama seperti yang dialami oleh 10 pengintai tadi. Mereka enggak menerima pesan Tuhan bahwa mereka akan menduduki tanah perjanjian. Bahkan mereka enggak percaya Tuhan akan menyertai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Akhirnya apa? Akhirnya sudut pandang mereka tidak sama seperti sudut pandang Tuhan. Dan respon mereka akhirnya sebaliknya. Mereka berkata apa? Tanah perjanjian apa tuh? Orangnya gede-gede, yang ada kita kalah, mati duluan. Tetapi firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Mari kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan ini bahwa setiap kita adalah orang yang terpilih. Amin. Setiap kita adalah orang yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus. Kita ini kepunyaan Allah. Nah, banyak sekali orang-orang yang gak bisa menyampaikan pesan Tuhan karena dia sendiri gak yakin, oh saya punya Tuhan apa bukan ya? Saya terpilih apa enggak ya? Sehingga ketika kita mau menyampaikan kepada orang lain tentang siapa Kristus, tentang Injil Kristus, tentang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, orang gak bisa percaya akan pesan yang kita sampaikan karena kita sendiri belum mempercayai dan belum menerima pesan itu di dalam kehidupan kita. Kita gagal menyampaikan pesan karena kita gak percaya. Ada berapa banyak orang-orang ketika mereka berusaha untuk menginjil, kemudian ditolak bukan karena isi pesannya, tetapi ditolak karena pembawa pesannya, yaitu kita. Seringkali orang bilang apa? Hidup dan kelakuan lu aja masih kayak begitu. Mau suruh saya ikut ke gereja. Ada yang ngalami kayak gitu? Banyak ya. Hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita menerima pesan itu. Sehingga pesan yang kita sampaikan gagal. Dan akhirnya orang tidak bisa mempercayai siapa Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita rindu semua orang kenal siapa Yesus Kristus. Kita rindu semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya jalan kepada kehidupan yang kekal. Tetapi kita gak bisa memberitakan kepada mereka
kalau kita belum percaya. Nah, firman Tuhan ini merupakan teguran keras buat setiap kita. Bahwa bagaimana mungkin orang-orang bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak pernah memberitakannya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberitakannya? Dibalik lagi, kalau kita nggak percaya akan berita yang kita mau sampaikan kepada setiap mereka. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menjadi pembawa pesan Tuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menerima keberadaan kita, bahwa kita adalah utusan Tuhan. Kita menerima keberadaan kita dan kita menerima pesan Tuhan. Kita bisa gagal sebagai utusan Tuhan karena kita merasa itu bukan tugas saya. Ya, saya beberapa waktu lalu pernah membuat survei ya di jemaat kita. Ya, surveinya saya bilang begini, pertanyaan yang terakhir, apakah saudara pernah terdorong untuk mengabarkan Injil, menyampaikan Yesus kepada orang lain? Surprise, jawabannya hampir 70% tidak terdorong untuk menyampaikan pesan itu. Kenapa? Karena kita merasa seringkali ini bukan tugas saya untuk nginjilin orang. Itu tugasnya Bapak Pendeta, itu tugasnya Ibu Pendeta, itu tugasnya para pelayan-pelayan Tuhan, itu tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Kita gagal untuk meresponi panggilan Tuhan sebagai pembawa pesan Tuhan karena kita merasa itu bukan tugas saya. Dan kegagalan yang kedua adalah kalaupun kita merasa bahwa ini tugas kita, seringkali kita jadi hitung-hitungan sama Tuhan. Wani piro Tuhan? Tuhan mau bayar saya berapa? Upah saya apa? Dan saya selalu pegang firman Tuhan ini. Jikalau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, pegang perkataan Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Ia mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Perhatikan, Paulus merasa ketika dia melakukan pekerjaan untuk menjadi pemberita Injil, dia layak untuk menerima upah. Tetapi perhatikan, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara bisa pahami kalimat ini? Rasul Paulus bilang gini, upahku adalah ketika aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Jadi dia dapat apa? Dia gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Rasul Paulus sadar betul ketika dia harus memberitakan Injil, hidupnya dia sudah diselamatkan dan hidup yang dia hidupi itu adalah anugerah yang dia terima secara cuma-cuma. Dan bagaimana mungkin dia bisa hitung-hitungan sama Tuhan, upah saya apa Tuhan? Dia sendiri sudah menerima segala anugerah itu dengan cuma-cuma. Dia tidak perlu membayar apapun. Dan pernyataan yang kuat ini keluar dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ia sadar bahwa hidupnya selamat karena anugerah Allah. Anugerah yang harusnya dia gak layak diterima. Dia gak layak terima, kenapa? Karena dia penganiaya jemaat, dia penganiaya pengikut Kristus. Bagaimana mungkin hidupnya bisa diselamatkan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu ia menyatakan ia gak bisa cuma bangga ketika dia meresponi Tuhan hanya karena dia percaya sama Tuhan. Dia gak bisa bermegah, dia gak bisa bangga kalau ibaratnya gini. Saya gak bisa bangga kalau saya cuma sekedar menjadi orang Kristen. Menjadi pengikut Kristus. Tetapi dia bisa berbangga ketika dia menyampaikan berita Injil kepada orang lain tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Dan untuk melakukan itu dia bilang, saya gak layak untuk terima upah. Karena upahnya dia sudah terima di depan. Yaitu anugerah itu sendiri. Nah pertanyaannya ketika kita mau menjadi pembawa pesan Tuhan, ketika kita mau jadi utusan Tuhan, pesan apa yang harus kita sampaikan?
Yang pertama adalah yang kita mau sampaikan kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan. Ya, saya kalau ikut ibadah WBI banyak banget kesaksian-kesaksian. Kesaksiannya tentang apa? Tentang perbuatan Tuhan. Nah, kenapa kalau misalkan kesaksian itu bisa ada di dalam kehidupan para wanita, saya yakin kehidupan setiap kita juga ada. Amin. Tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Nggak usah jauh-jauh tahun kemarin, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu. Bicara tentang kemarin, bicara tentang tadi pagi. Kalau tadi pagi, kaki saya kram tiba-tiba bisa sembuh. Saya bisa berjalan ke gereja, itu perbuatan Allah. Ketika hari ini saya bangun dan menerima rahmat Tuhan, itu perbuatan Allah. Ketika kita melihat di meja makan kita ada makanan, bukankah itu anugerah Allah? Bukankah itu perbuatan Tuhan? Dan ketika hari ini kita duduk di dalam bait Allah, bukankah itu perbuatan Tuhan? Dan bahkan ketika saudara duduk bersama dengan pasangan saudara, bukankah itu anugerah Tuhan dan perbuatan Tuhan? Kita seringkali lupa bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, semua ada karena Tuhan. Jadi pesan ini yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sesederhana bahwa hari ini Tuhan baik banget. Saya dapat berkat. Berkat apa? Hari ini saya bisa nafas gratis. Dapat berkat apa? Hari ini saya masih bisa menikmati hidup dengan anak-anak, dengan keluarga. Itu perbuatan Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kita bisa menyampaikan tentang kasih Tuhan, tentang keadilan Tuhan, tentang keperkasaan Tuhan. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Kita bisa menyampaikan janji Tuhan. Dan ini yang seringkali kita tidak mau sampaikan. Yaitu ketika kita melihat orang lain melakukan pelanggaran dan berbuat dosa. Kita bilang apa? Biarinlah urusan dia sama Tuhan. Ada banyak kayak gitu? Banyak. Tetapi kalau kita menjadi pembawa pesan Tuhan, kita juga dapat mandat untuk menasehati, untuk menegur ketika kita melihat orang lain sesama kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Memang gak gampang. Tetapi ini justru yang menjadi tugas kita untuk kita melakukannya. Dan yang terakhir, pesan yang harus kita sampaikan adalah Injil Kristus. Di mana Kristus lahir, mati, bangkit dan naik ke sorga buat setiap kita. Kayaknya klise ya. Kita ngomong gini ke orang lain kayaknya basi gitu ya. Tetapi ini pesan Tuhan. Dunia perlu pesan ini, dunia perlu Tuhan, dan dunia perlu kabar baik ini. Bukankah momen Natal ini menjadi momen di mana kita menyampaikan kabar baik kepada setiap orang? Kabar baik di mana bahwa Tuhan mau lahir ke dalam dunia karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Kalau kita udah tahu pesan apa yang kita mau sampaikan, kepada siapa pesan itu kita sampaikan, ya. Dulu teman saya saking semangatnya gitu ya, baru bertobat semangat gitu kan. Dia sampaikan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang yang non-Kristen, ya. Caranya brutal. Akhirnya apa? Ya ditolak. Caranya brutal, caranya maksa. Tetapi memang pesan Tuhan harus disampaikan kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada angkatan yang sekarang. Kalau kita bisa hidup di zaman ini, itu artinya kesempatan buat kita untuk menyampaikan pesan Tuhan di generasi kita. Bahkan di generasi yang akan datang, yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Anak-anak yang lebih junior. Ya, meskipun bukan anak kita langsung. Contoh misalkan ini banyak anak-anak muda. Kita bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Angkatan yang sekarang dan angkatan yang akan datang. Bahkan di dalam Yesaya 61 kita harus menyampaikan berita baik kepada orang-orang yang sengsara. Kepada orang-orang yang remuk hatinya. Kepada orang-orang yang mengalami perkabungan. Dan kita harus menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Jadi kita nggak bisa
cari alasan bahwa ini bukan tugas saya. Minggu lalu kita udah belajar ya tentang Yunus ya. Menghindar dari panggilannya. Lari dari panggilannya. Kita juga sama. Kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama. Itu bukan tugas saya Tuhan. Aduh, kepada semua orang kayaknya saya gak mampu. Ntar saya ditolak, ntar saya dibenci. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita. Bahwa siapa-siapa yang harus kita sampaikan kabar baik adalah kepada semua orang. Amin. Sekarang yang menjadi ladang untuk saya melakukan ini adalah di pasar. Pasar tuh paling enak ketemu orang ya. Ibu-ibu betul yang sering ketemu saya di pasar ya. Kalau ketemu orang sesederhana ketika kita ketemu orang, ketemu pedagang gitu ya. Gimana Pak? Lagi sepi. Gak laku nih. Berdoa ya Pak, Tuhan pasti berkati. Sederhana gak ngomong kayak gitu? Sederhana, bisa gak? Bisa, tapi kenapa seringkali kita tidak mau melakukannya? Hanya karena kita merasa itu bukan tugas saya. Itu bukan stylenya saya ngomong kayak gitu ke orang lain. Enggak gue banget. Tapi permasalahannya Tuhan memberikan mandat ini bukan karena siapa kita. Oh ini cocok, oh ini enggak cocok. Enggak, tugas ini diberikan kepada semua orang. Sehingga kita harus melakukannya. Bahkan Paulus katakan celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan Tuhan? Yang pertama adalah fokus pada panggilan Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27 firman Tuhan bilang gini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, perhatikan. Jangan aku sendiri ditolak. Kenapa kita bisa ditolak ketika kita menyampaikan Injil? Karena kita merasa kita cuma sebagai pembawa pesan. Kita gak perlu percaya pesan itu. Bahkan kita gak perlu percaya sama Tuhan. Akhirnya kita sendiri ditolak. Pesan yang harus kita sampaikan adalah kita harus menerimanya sebagai suatu kebenaran yang akhirnya kita akan sampaikan kepada orang lain. Sehingga kita sendiri tidak ditolak. Dan melatih diri kita sedemikian rupa. Paulus di dalam, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan perikop ini. Ini tentang hak dan kewajibannya dia sebagai seorang rasul. Dia jelaskan di dalam perikop itu. Dan ketika dia menyadari panggilannya, dia fokus kepada panggilannya. Dia katakan apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Jadi melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita gak cuma sekedar lewat. Oh kalau inget deh. Tetapi dilatih. Bagaimana kita bisa belajar untuk menyampaikan pesan ini kepada orang. Bagaimana kita bisa belajar untuk ngomong sekedar. Halo apa kabar? Tuhan Yesus baik ya? Atau Tuhan Yesus siapa tuh gitu ya. Sekedar menyampaikan bagaimana kabar kamu. Saya bisa doakan buat kamu. Ini kan perlu dilatih. Dulu saya juga gak bisa kayak begini. Tapi ini perlu latihan. Nah kita semua perlu latihan. Sekarang mau kita latihan? Saya gak kepingin saudara pulang dengan sia-sia. Saudara harus latihan, oke? Boleh ngomong ke kanan kirinya bagaimana kabar kamu. Tuh kan ada yang diem kan, kenapa? Karena kita tidak berlatih, kita merasa gak gue banget sih negor-negor orang gitu ya. Gak gue banget ngomong sama sebelah ya. Boleh sekali lagi, apa yang bisa saya doakan? Nah, masih ada yang diem. Susah enggak? Ternyata susah ngomong gitu doang ya. Makanya Paulus bilang apa? Aku melatihnya. Enggak cuma dilatih tapi dia menguasainya. Supaya kenapa? Kadang-kadang kita gak pernah tahu kesempatan yang Tuhan buka buat kita untuk kita menyampaikan Injil. Kalau kita gak pernah latihan, pas waktunya tiba, pas kesempatannya ada, kita tiba-tiba ngomong gak ya? Ngomong gak ya? Ngomong gak ya? Maju mundur. Akhirnya kita mundur. Dan ketika mundur, dan akhirnya dia tidak menerima kabar Injil itu. Celakanya kalau dia pulang tanpa pernah mendengar Injil Kristus.
Itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus bilang gini, latih, kuasai. Supaya ketika kita memberitakan Injil, jangan kita sendiri ditolak. Melatih dengan apa? Kita melatih tahu firman Tuhan apa? Kita kenal siapa Tuhan. Kita tahu isi firman, kita kenal dan kita tahu janji-janji Tuhan itu apa. Supaya ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan itu kayak gimana sih? Kristus itu kayak gimana sih? Terus kita bingung ceritanya kayak gimana ya? Saya juga bingung ceritanya ya. Karena kita tidak pernah melatih. Ya, jadi hari ini pulang, nanti suami istri boleh latihan. Ya, kakak adik boleh latihan. Amin. Aminnya agak slow. Bagaimana kita bisa memberitakan pesan Tuhan dan melakukan tugas kita sebagai utusan Tuhan? Ya beritakan aja. Ya kadang-kadang kita kebanyakan mikir, kelamaan mikir sampai kita berpikir, ya udah akhirnya lewat kesempatannya. Ketika kita mau menyampaikan pesan, ya sampaikan saja. Beritakan saja. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-3, saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Ini agak maksa ke sana ya. Agak maksa ke sana. Tapi Paulus tekankan ini. Hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak? Terserah mereka mau terima atau enggak. Yang penting mereka dengar. Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin. Nah ini yang saya highlight, saya garis bawahi. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Jadi selagi ada kasih karunia Tuhan untuk kita bisa menyampaikan kebenaran, untuk kita bisa menyampaikan Injil, sampaikan saja. Karena ada saatnya orang-orang gak mau lagi terima sesuatu yang benar. Ada saatnya orang gak mau lagi terima kebenaran. Dan akhirnya apa? Hidup mereka sesat. Ketika sesat ya udah, kita tahu ujungnya kemana. Dan memang kita harus punya kesabaran. Untuk apa? Kadang-kadang orang dengar sekali, ya 2 kali, ya 3, 4. Kita gak pernah tahu. Hati mereka akhirnya dilembutkan dan mereka mau membuka hati mereka buat Tuhan. Nah ini butuh latihan. Untuk menyampaikan terus-menerus tentang Injil Kristus. Untuk menyampaikan terus-menerus bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan gak mau mereka binasa. Tuhan mau mereka masuk dalam kehidupan kekal. Tuhan mau mereka masuk dalam kerajaan sorga. Ini gak bisa cuma kita lakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau di dalam kelas penginjilan ini lebih detail lagi ya. Tentang bagaimana caranya dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan. Sampaikan saja. Dan kita harus penuh kesabaran untuk bisa menyampaikannya. Kenapa? Karena resikonya ditolak. Entah itu pesannya atau kitanya. Nah saya mau tutup dengan ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 41 firman Tuhan bilang, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Dalam kurung artinya Kristus. Dalam bahasa Ibrani Mesias itu disebut Masyiah ya. Atau artinya yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah Mesias atau Kristus punya arti itu yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi. Kata yang diurapi ini dulu di dalam perjanjian lama dikenakan kepada siapa? Kepada raja. Ya, ingat kisah bagaimana tentang Saul diurapi, Daud diurapi. Karena pengurapan itu khusus hanya dilakukan kepada raja yang akan memerintah. Dan perhatikan, dan urapan itu melambangkan hubungan istimewa antara yang diurapi dengan Tuhan. Perhatikan, jadi pengurapan atau urapan itu lambang dari hubungan istimewa antara yang diurapi dengan Tuhan.
yang memberikan kepadanya kuasa ilahi. Nah itu pengertian di dalam perjanjian lama. Kemudian di dalam perjanjian baru, kata Kristus dikenakan kepada Yesus sebagai apa? Sebagai penggenap janji Tuhan. Sebagai penggenap pengharapan untuk membebaskan umat Allah. Nah dua pesan ini itu yang harusnya nempel sama kehidupan kita sebagai utusan Tuhan. Kristus diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kita meneruskan apa yang dikerjakan Yesus di dalam dunia ini. Yaitu untuk meneruskan menyampaikan pesan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita perlu urapan Tuhan untuk menyampaikan pesan. Supaya apa? Supaya pesan yang kita sampaikan bukan berasal dari diri kita sendiri. Melainkan berasal dari Roh Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika ayat 1, pasal 1 ayat 5. Sebab kami menyampaikan kabar baik kepadamu bukan dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kuasa dan dengan Roh Allah. Pengurapan memberikan kepada kita kuasa. Pengurapan memberikan kepada kita kemampuan. Pengurapan memampukan kita untuk kita bisa menjadi penyampai pesan Tuhan. Dan sebagai utusan Tuhan kita pun dipanggil untuk memberitakan Injil yang merupakan pengharapan. Buat mereka yang lagi putus asa, buat mereka yang masih berada di dalam kegelapan, buat mereka yang merasa bahwa hidup saya abis ini kemana ya? Kalau saya udah selesai di dunia ini saya kemana ya? Masih banyak orang butuh Tuhan. Masih banyak orang perlu mendengar berita ini dan sayangnya mereka belum mendengarnya dari kita. Sekitar 2 atau 3 tahun lalu pesan ini begitu kuat. Tuhan sampaikan kepada saya, Yesaya 61. Di ayatnya yang pertama firman Tuhan bilang gini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Perhatikan, urapan itu diberikan kepada kita, gak cuma sekedar supaya kita kelihatan hebat. Gak cuma sekedar kelihatan bahwa holy, kelihatan ilahi gitu ya. Oh penuh urapan, enggak. Pengurapan itu perhatikan, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi urapan yang diberikan Allah kepada kita itu untuk memampukan kita bisa menyampaikan Injil dengan kuasa Tuhan. Sehingga Injil yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Nah sekarang saya minta saudara boleh buka handphonenya. Kapan lagi firman Tuhan boleh buka handphone ya? Boleh? Buka handphone ya. Saudara bisa kirim chat kepada orang yang udah lama banget saudara gak pernah tahu kabarnya seperti apa. Ya, udah lama banget saudara gak kontakan sama dia. Saudara bisa bilang, halo apa kabar? Sekedar halo apa kabar? Kalau gak dijawab tidak apa-apa. Kalau dijawab puji Tuhan. Kalau dijawab kemudian tanya, tumben biasa jawabnya gitu ya. Udah lama nih gini. Iya, lagi keinget kamu. Apa yang bisa saya doakan? Bisa? Kirim sekarang. Ini latihan namanya. Ya, ini latihan. Halo, apa kabar? Saya juga lakukan. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau kita dengar firman Tuhan jangan pernah kita tunda untuk melakukannya. Sudah dicat? Kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik dan juga pemuji. Ada yang sudah kirim chatnya?
Udah, puji Tuhan. Terima kasih udah ngaku. Ada yang belum? Memang butuh keberanian ya. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa tugas sebagai pemberita Injil itu enggak cuma tugas pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, enggak. Itu tugas setiap kita. Jadi jangan pernah anggap remeh kuasa dan pengurapan Allah yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kemudian kita simpan dan kita merasa itu bukan tugas saya Tuhan. Karena pada akhirnya nanti ketika kita pulang sampai kepada Bapa, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kehidupan kita. Apa yang sudah engkau buat? Apa yang sudah engkau lakukan terhadap kasih karunia yang sudah engkau terima? Sudahkah engkau mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain? Hanya sekedar bertanya apa kabarmu? Apa yang bisa saya doakan? Dan kita gak pernah tahu ketika Tuhan utus kita, kehidupan orang itu sedang masuk dan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Jangan sampai kita biarkan orang berjalan terus di dalam kegelapan. Kalau kita membiarkan hal itu terjadi, jangan-jangan kita sendiri gak menerima pesan Tuhan. Jangan-jangan kita sendiri gak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Makanya kita berhenti dan kita bilang, itu bukan tugas saya, Tuhan ngapain saya melakukan itu. Tapi hari ini, mari kita meresponi firman Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini sebagai doa kita. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Biarkan musik melantunkan pujian ini didengar baik saudara. Hari ini jangan keraskan hatimu. Jikalau engkau belum pernah mengalami Tuhan, jikalau engkau belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, hari ini adalah waktunya. Ini adalah hari Tuhan buat setiap engkau. Karena ketika engkau menerima Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa kepada setiap engkau untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang akan menyertai kita, kuasa yang akan mengurapi kita, kuasa yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menjadi pembawa pesan Tuhan kepada dunia ini. Jikalau engkau belum pernah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini bukalah hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dia yang akan menjadi jalan, Dia akan menjadi terang, Dia akan menjadi kehidupan.
untuk engkau masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Hari ini engkau melihat Tuhan setiap hati yang terbuka. Dan bagi setiap engkau yang hari ini membuka hatimu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah, Tuhan aku menerima Engkau, Yesus, dan aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku menerima Engkau dan bertahtalah di dalam kehidupanku. Aku menerima anugerah-Mu. Aku menerima pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jikalau selama ini kita sudah menerima Tuhan, tapi kita merasa enggan, kita merasa sungkan, kita merasa aduh saya nggak bisa ngomong untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Hari ini biarlah hari pertobatan kita. Bahwa selama ini kita udah terima anugerah Tuhan, tetapi kita menyia-nyiakannya. Karena kita tidak pernah menjadi pembawa pesan Tuhan, menjadi utusan Tuhan ke dalam dunia ini. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Kami mungkin lalai, bahkan kami mungkin merasa ini bukan tugas kami. Tapi hari ini firman Tuhan bicara dengan jelas kepada kami bahwa kami dipanggil untuk diutus. Kami dipanggil untuk menjadi pembawa pesan Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, untuk membawa setiap orang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu Engkau sendiri. Tuhan pakai setiap kami untuk kami bisa menjadi pembawa pesan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau rindu dan meresponi panggilan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah pengurapan dari Tuhan untuk memampukan setiap kita menjadi pembawa pesan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Biar kiranya pengurapan Allah turun atas setiap kami. Kuasa Tuhan turun atas setiap kami, memberikan keberanian, memampukan kami untuk berkata-kata, memampukan kami untuk melatih diri kami, untuk kami bisa menyampaikan kabar baik, untuk kami bisa menyampaikan kepada setiap orang bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, satu-satunya jalan kepada keselamatan, kepada kerajaan Allah yang kekal. Biar pengurapan Allah turun atas setiap kami, tangan yang terangkat ini Tuhan. Bila hidup mereka terus tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Agar selesai mereka memberitakan Injil, mereka sendiri tidak ditolak. Tetapi mereka bisa bermegah di hadapan Tuhan. Bahwa aku dipanggil, aku sudah melakukan tugasku, aku sudah menunaikan tugasku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami enggak berhenti hanya mendengar, tetapi kami meresponi, kami menerima kebenaran Tuhan untuk kami hidupi dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang meresponi firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita telah menerima panggilan Tuhan melalui firman yang telah kita dengar, yaitu untuk menjadi pembawa kabar baik bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk semua orang. Mari kita simak beberapa informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2 dan ibadah kali ini akan membahas tentang Allah menepati janjinya. Besok kita akan merayakan kelahiran Yesus ke dalam dunia. Ibadah akan dilaksanakan 2 kali, sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua pada pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu 27 Desember 2023, para wanita kembali diundang untuk hadir dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan membahas tentang tetap bersamanya.
Pada hari Minggu, 31 Desember 2023, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online. Ibadah ini dapat diakses melalui YouTube GBI Jelambar Timur mulai pukul 8 pagi. Teen Sunday Service akan digabung dengan ibadah raya, dan ibadah raya akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 3. Ibadah kali ini akan membahas tentang higher purpose dan akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya. Ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Mari menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua semakin diteguhkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita boleh meresponi panggilan Tuhan bagi setiap kita. Dan saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara boleh ada pagi hari ini dan menerima pesan Tuhan ini. Keluar dari tempat ini kita semua akan semakin diberikan kekuatan dan keberanian untuk kita boleh menyampaikan kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dimulai dari keluarga, dari teman, kerabat, tetangga. Ya, saudara bersedia? Amin? Saya nggak dengar suaranya amin. Puji Tuhan. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wilis untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah umum pagi ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja tetap, kami undang untuk kembali bergabung setiap minggunya pukul 8 pagi dan menerima berkat Tuhan di tempat ini. Baik. Saya percaya bahwa kita semua sudah mendaftar untuk ibadah Natal besok. Benar? Semuanya sudah mendaftar? Ada yang belum? Semua sudah ya? Saya percaya bahwa kita semua antusias untuk kita boleh kembali bersama-sama beribadah merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan, Sang Penebus kita. Dan jangan lupa diajak keluarganya, tetangganya, kerabatnya untuk kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dan untuk ibadah doa hari Kamis tanggal 28 kalau nggak salah ya. Untuk ibadah doa hari Kamis ditiadakan ya. Nanti akan diumumkan lagi kapan akan diadakan lagi ibadah doa Kamis. Dan gereja juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau mengembalikan amplop persembahan Natal. Nanti boleh menaruhnya di kotak persembahan Natal di lobi lantai 1. Baik, itu saja. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan dilakukan 2 kali untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat melakukan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau berikan kami keberanian untuk boleh menyampaikan kabar baik, kabar Injil kepada sekeliling kami, orang-orang yang kami kenal maupun orang-orang yang baru kami temui, untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan dan mereka juga boleh menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Kau sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik dan kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dan kita akan puja ini sekali lagi untuk menjadi doa kita. Bahwa kita mau memberikan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan
jadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Cepat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan genapi. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami rindu melihat bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimulai dari dunia kecil kami, keluarga kami, tempat kerja kami, tempat kuliah kami, tempat sekolah kami, komunitas kami. Biarlah di mana kami berada, kemuliaan Tuhan ada di situ. Dengan cara kami membawa pesan Tuhan. Karena kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, ketika Injil-Mu disampaikan kepada setiap orang, Injil itu akan melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati orang-orang yang akan kami sampaikan pesan atau kabar baik. Biar hati mereka bisa dilembutkan dan menerima pesan Tuhan. Bahkan kami sendiri bisa fokus kepada panggilan kami. Sehingga selesai kami memberitakan Injil, kami sendiri tidak ditolak. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bahkan yang putus asa kami memperoleh pengharapan. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan mau mati bagi kami, mau lahir bagi kami, mau bangkit bagi kami. Biarlah kami terima pesan Tuhan ini. Kami percaya dengan iman percaya kami Tuhan. Bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga ketika kami menyampaikan pesan-pesan itu tidak gagal. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan, pengurapan Allah sudah turun atas setiap kami. Mampukan kami untuk membawa pesan Tuhan ke dalam dunia ini. Mampukan kami untuk hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Esok kami akan masuk di dalam ibadah dan perayaan tentang bagaimana Kristus lahir ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Bila ini pesan atau kabar baik, kabar sukacita yang harus kami bawa kepada setiap orang. Kabar baik yang tidak kami simpan sendiri. Tapi kami mau bawa keluarga kami, teman kami, sahabat kami. Untuk masuk ke dalam bait Allah. Menerima kabar Injil bahwa Yesus adalah Juru Selamat atas hidup mereka. Bila esok hari Tuhan merupakan suatu momen di mana kami juga bisa melakukan tugas kami sebagai utusan Tuhan. Yaitu membawa setiap orang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan meninggalkan tempat ini tetapi kami mohon biarlah Tuhan memberikan kepada setiap kami kekuatan. Kami yang datang hari ini dengan bawa sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan telah terjadi. Kami yang datang ke tempat ini dengan
putus asa, kami pulang dengan pengharapan. Kami datang ke tempat ini dengan kelemahan, kami pulang dengan kekuatan. Hati kami yang goyah diteguhkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu berjalan dan menyertai bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan imanmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan jadikan berhasil. Tuhan menyertai engkau keluar masukmu di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Dan saat ini keluarlah, engkau diutus menjadi pembawa pesan Tuhan. Engkau keluar untuk menyampaikan kabar baik. Engkau keluar ke dalam dunia, ke tengah dunia untuk menyampaikan Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan juru selamat buat mereka. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.